pertanyaan dengan pertanyaan yang pertama. Mr. Dedi sudah Ya. siap menjawab? Sudah dong. Oke. Bagaimana pemahaman Anda mengenai paradigma inquiry apresiasi atau IA? Silakan dijawab. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh interviewer, di mana saya menjelaskan terkait dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA yang dalam hal ini merupakan bagian dari manajemen perubahan dengan menggunakan metode pendekatan Bagja. Inquiry apresiatif ini adalah pendekatan kolaboratif yang menyertakan kekuatan positif dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah visi organisasi yang berkualitas dan tinggi. Oleh karena itu, penggunaan metode Bagja yang dalam akronim Bagja ini didefinisikan sebagai B itu adalah buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan, dan D atur eksekusi. Oleh karena itu, paradigma inquiry apresiatif ini menjadi fondasi dasar dalam sebuah organisasi untuk merubah sistem yang sudah ada menjadi sebuah sistem yang mempunyai kondisi yang bagus, sehingga memperkecil kemungkinan yang menitik beratkan pada kelemahan organisasi itu sendiri, dan pada akhirnya nanti bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas performa organisasi itu sendiri. Barangkali demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira bagaimana dari paradigma IA yang berkaitan dengan 2 poin dari Ki Hajar Dewantara, Mr. Dedi, silakan dijawab. Baik. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan dalam fasa kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat. Dalam 2 poin ini, yang mana diselaraskan dalam paradigma inquiry apresiatif, bahwa sebuah pendidikan seharusnya mampu menuntun peserta didik untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sendiri dan kodrat zamannya. Dalam sebuah manajemen perubahan di mana dapat diperumpamakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan peserta didik layaknya seperti seorang petani itu yang menanam padi. Dimutafarakan sebagai petani yang menanam padi, bahwa petani hanya dapat menuntun tumbuhnya peserta didik itu tanpa mampu mengganti peserta didik dalam kodrat dasarnya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan inquiry apresiatif, saya melihat bahwa tentunya diharapkan peserta didik untuk berperan aktif dalam merubah situasi kondisi yang ada, sehingga mereka mampu mengembangkan diri baik secara kontraknya dan juga secara kondisinya sekarang. Artinya bahwa ada hal-hal yang perlu dikembangkan dalam hal ini. Dalam bidang IT mereka sudah mampu mengoperasikan HP dan lain sebagainya, sehingga dalam kondisi manajemen perubahan ini alangkah bagusnya sebuah organisasi atau sekolah mampu melihat sebagaimana peserta didik berkembang pada zamannya sekarang. Barangkali demikian. Terima kasih. Iya, jawaban yang panjang lebar oleh Mr. Dedi. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga, bagaimana pemahaman Anda atas peran pendidik dalam poin pikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi dijelaskan? Kembali kita merefleksi bahwa seorang pendidik tentunya
tidak memaksakan peserta didik untuk mengikuti atau memberikan materi yang benar-benar menjadi kebutuhannya, tetapi yang hanya perlu menuntun mereka sesuai dengan materi yang akan kita berikan. Artinya bahwa dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan persemaian benih-benih kebudayaan, dan pendidikan itu yaitu menuntun peserta didik, menuntun seseorang untuk menjadi dan tumbuh berkembang dalam kualitas yang sesungguhnya sebagai profesional dan juga sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidik tentunya harus mampu memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga menghadirkan kenyamanan dalam belajar. Dan pendidik tentu juga harus memahami karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik, sebagaimana pada saat ini perkembangan zaman yang berafiliasi dengan teknologi tentu sudah sangat memprihatinkan sekali, sehingga materi-materi yang dihadirkan adalah materi-materi yang kekinian, yang berdasarkan zamannya sekarang, dan mereka juga bisa, dan harapan itu adalah akan menjadi suatu soft skill untuk peserta didik, di mana nanti mereka akan belajar secara bernalar kritis, kemudian secara mandiri, dan juga berkolaborasi dengan teman-teman. Barangkali demikian. Masuk ke poin yang terakhir mengenai kira-kira bagaimana Anda memanfaatkan paradigma IA untuk mewujudkan 2 poin dari apa yang dikelontarkan oleh Kiai Haji Ki Hajar Dewantara. Silakan, Mr. Dewi. Dalam memanfaatkan paradigma inquiry apresiatif, tentu kita harus berkolaborasi dengan stakeholder pendidikan yang mempunyai fungsi, yang mempunyai kekuasaan dalam pengambilan kebijakan baik secara top down maupun bottom up. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan juga kebiasaan kegiatan-kegiatan yang positif perlu kita lakukan. Hal yang lain lagi adalah kita tentunya harus bermitra dengan masyarakat dan juga keluarga, di mana dalam membangun sebuah pendidikan tentu akan ada peran sentra pendidikan sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Oleh karena itu, dalam mewujudkan 2 poin yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, tentu kita harus bisa bekerja sama secara sinergitas untuk mencapai bagaimana mengembangkan dan menumbuhkan semangat anak dalam belajar sehingga bisa mencapai kehidupan yang baik di masyarakat dan juga bernegara. Tentunya bisa menumbuhkan mereka secara kondisinya sekarang dan juga secara kepribadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah